Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini Allah takdirkan, Allah izinkan kita kembali hadir di masjid yang kita cintai ini melaksanakan subuh berjamaah. Semoga semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga berkah sholat berjamaah kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya. Yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Amin Allahumma amin. Hari ini kita melanjutkan kajian rutin edisi doa-doa di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita akan melanjutkan doa Nabi Yusuf alaihi salam. Urutannya doa Nabi Yusuf alaihi salam ada di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 101. Bunyi doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Rabbi, duhai Tuhanku, qad ataitani, sungguh engkau telah memberikan kepadaku, minal mulki, kerajaan, wa 'allamtani, dan engkau mengajarkan kepadaku, min ta'wilil ahadits, menyingkap tabir mimpi, fatiras samawati wal ard, engkau sang pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah pemimpin kami, wali kami, fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman, wafatkanlah kami dengan dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh. Satu ayat penuh Bapak Ibu doa ini. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sebagaimana kita kenal adalah nabi yang punya wajah ganteng. Saya pernah membaca di sirah, memang Yusuf ini di atas rata-rata Pak gantengnya ini. Ini dibanding jamaah Baitul Haq mboten enten bandingannya. Tak delok situ iki mah gak ono sing padha lah mbek Yusuf. Sing pidato iki ya lumayan lah sing pidato. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, huwal karim, ibnul karim, ibnul karim, ibnul karim. Apa anak-anak karim itu apa? Huwal karim, dialah orang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang mulia. 4 kemuliaan.
Coba diurut. Yusuf anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Dalam sejarah berantai mulai kakek, mulai anak, cucu, buyut, semua jadi nabi Allah itu jarang. Ya ini kasusnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwal karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim. Kemudian Rasulullah juga pernah memuji Nabi Yusuf dengan kisahnya sebagai ahsanul qasas. Sebaik-baik kisah Nabi Yusuf itu, Pak. Kenapa disebut sebagai sebaik-baik kisah? Karena kisah Nabi Yusuf itu kisah perubahan semua. Dari kecelakaan menuju keselamatan. Dari kehinaan menuju kemuliaan. Dari hampir maksiat menuju ibadah, ketaatan kepada Allah. Dari perpisahan menuju pertemuan. Disebut dengan ahsanul qasas. Sebaik-baik cerita atau seindah-indah cerita. Dan cerita Nabi Yusuf ini termaktub di dalam fit Taurat wal Injil wal Furqan, termasuk di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau semuanya kitab ini jujur, Pak, dan asli, alurnya pasti sama. Tapi kalau digubah, nah ini berbeda lagi, Pak. Pokoknya ini masih ngerubah-ngerubah itu wis angel wis. Nah, kemudian dalam doa ini diungkapkan bahwa ungkapan rasa syukurnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam atas nikmat Allah. Apa Bapak Ibu nikmat Allah ini? Yang disampaikan dalam doa ini, ataitani minal mulk, engkau telah memberikan aku kerajaan ya Allah. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ini awalnya menjadi menteri keuangan atau bendahara kerajaan, yang pada akhirnya dia menjadi perdana menteri dan berkuasa di Mesir waktu itu. Aslinya adalah Palestina. Ya, Palestina, kemudian terjadi peristiwa dengan saudara-saudaranya itu karena rasa hasud. Gegara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bercerita kepada ayahandanya Yakub, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku ayah, melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka itu sujud kepada aku. Padahal cerita ini hanya diceritakan kepada Yakub. Jadi Yusuf itu merasa mendapatkan kenikmatan mimpi bahwa 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Diceritakan kepada orang yang sangat amanah. Siapa dia? Ayahnya. Ternyata bocor, Pak, berita ini. Ada salah satu saudara yang mendengar, yang nguping dengan cerita Yusuf ini. Ini kan hikmah ya, kalau kita ini dapat nikmat, jangan diupload, Pak, di sosmed. Enggak semua orang senang dengan nikmat yang Anda share, yang Anda upload. Kalau saya, Pak, yang boleh diupload cuma satu, nopo? Jualan atau dodolan. Sama dodolan sarung, sama upload gambar sarung diupload, ya. Ibu-ibu jualan kerudung, jualan makanan diupload. Tapi kalau lagi mesra-mesraan sama suami gandengan tangan, ojo, Bu. Itu enggak rono tonggo sampean cekot-cekot loh, Bu. Padahal gandengan tangan 15 tahun yang lalu, sing digandeng wong wis mati lah, ngoten apa? Gak bahaya ta itu. Yusuf ini berusaha bercerita kepada orang yang amanah. Kalau benar-benar kita menceritakan tentang kehidupan sifatnya pribadi atau kehidupan yang kalau kita ceritakan di umum itu kurang baik, maka cari orang yang benar-benar amanah. Dan Yusuf telah menemukan itu siapa? Sang ayah ini. Itu pun masih bocor. Akhirnya kemudian saudara-saudara Yusuf ini merasa iri, Pak, hasud terhadap Yusuf. Ya memang dari awal
ayah ini kecenderungan cintanya kepada Yusuf dan adiknya namanya Binyamin itu lebih. Di samping memang mereka ini saudara seayah tapi tidak seibu. Kalau Yusuf sama Binyamin itu satu ibu. Kalau 10 saudara yang lain itu beda ibu. Dan lagi pula Binyamin sama Yusuf ini punya perangai yang baik, akhlaknya baik, ibadahnya juga baik walaupun masih kecil. Fisiknya juga lebih baik. Sehingga itu yang menyebabkan sang ayah ini punya cenderung lebih cinta kepada Yusuf dan Binyamin. Tapi pun walaupun ayah lebih cinta kepada Yusuf dan Binyamin, tapi tidak pernah mengekspresikan kalau sang ayah ini memang pilih kasih, Pak. Tapi bagaimanapun bisa, Pak. Semua orang tua itu pasti punya kecondongan, Pak. Apalagi anaknya wakai 10, 12, 13 Pak. Nah ini anak situ ya karena condong wong situ tok anjene karena tunggale. Sama kayak istri itu loh Bapak Ibu. Istri itu kan kalau cuma satu ya Bapak enggak ada condong, Pak. Baru kalau 2, 3 itu pasti ada kecondongan. Dan rumusnya itu mesti condong kepada yang muda. Karena alasannya yang tua itu mengalah. Tapi ini bukan saya, Pak. Tanyakan yang berpengalaman itu. Saya hanya dapat cerita dari jamaah Baitul Haq saja. Itu kecondongan. Sehingga suatu ketika seorang jamaah waktu haji bersama saya, ketika melaksanakan tawaf ifadah, ini suaminya agak umur, Pak. Ya, artinya jarak dengan istrinya ini konon 35 tahun atau 40 tahun lah. Tapi mereka saling mencintai, saling menyayangi. Pada waktu tawaf ifadah selalu saya sarankan, Pak, yang bawa istri digandeng tangannya, jangan sampai lepas, karena ifadah itu artinya penuh. Faidon itu kan penuh, Pak, kayak banjir gitu. Dan saya tidak mungkin mengcover melihat satu persatu jamaah, saya hanya mimpin doa saja. Pokoknya dijaga sendiri-sendiri yang punya istri itu. Tolong Pak yang dijaga istrinya sendiri, jangan istri orang lain. Sudah saya wanti-wanti dari awal itu. Ternyata hilang, Pak. Suami istri ini, istrinya hilang, lepas gitu. Terus saya, Ustaz, istri saya hilang, nangis dia. Ustaz, tolong Ustaz, ada apa Pak? Istri saya lepas, istri saya hilang. Loh gimana? Bapak kan sudah saya suruh gandeng istrinya. Enggak tahu Ustaz, mungkin saya khusyuk berdoa. Hilang, saya gandeng hilang. Masya Allah. Mari kita cari Ustaznya, enggak bisa Pak ini. Kita baru putaran ketiga, sementara tawaf ifadah, tawaf haji itu begitu padat. Terus gimana solusinya Ustaz? Tolong Ustaz, ini satu-satunya istri saya Ustaz, tidak ada syaratnya Ustaz, tolong Ustaz, tolong. Nah inilah resikonya kalau suami punya satu istri, Pak. Hilang itu susah, kita menyusahkan saya ini orang. Kalau cuma 2, 3 enak kan? Sudah lepas saja, tinggal 2 di rumah, ada sisa kan gitu. Ini pulang pengajian saya dicekat ibu-ibu ya ini, Pak. Terus saya ingat ada doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kehilangan, kalau kesusahan, baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pak, baca itu Pak ya. Baca sebanyak-banyaknya Pak. Jadi yang lain baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia beda Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mama, kamu di mana? La ilaha illa anta subhanaka. Jadi ditambahi mama, kamu di mana? Saya bilang, Ustaz kenapa belum? Sudah Pak, sabar Pak, sabar. Baca saja terus. Kata Rasulullah, siapa kehilangan sesuatu sampai dia hatinya susah dan dia membaca tentang bacaan Nabi Yunus alaihissalam, Allah akan kembalikan itu Pak. Sudah bingung, stres itu. Yaitu stresnya kan karena cuma satu Pak, tidak ada pengganti ya. Sampai ke-7 kan kita doa Pak ya. Ternyata istrinya ada di belakang dia. Pak, aku di sini Pak. Lu kamu di mana Pak? Dari tadi di belakang Papa kok. Oh, kamu aja ngadepnya ke depan nyari Pama. Ini sebuah cerita pengalaman Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau tidak ada pengganti ya tidak ada kecondongan.
Maka silahkan memilih, saya tidak menyuruh, silahkan memanfaatkan kondisi ini supaya hati itu ada kecondongan. Orang yang tidak ada condong ya nggak ada variasi, nggak ada nilai Bapak Ibu. Ya, anak cuma satu nggak condong, dua saja kadang-kadang condongnya biasa. Ini 12 Pak anaknya siapa? Yakub alaihissalatu wassalam. Akhirnya terjadi drama ya. Ada usulan bagaimana kalau kita bunuh aja Yusuf ini, karena iri mereka. Jangan dibunuh, dia pun masih adik kita. Bagaimana kalau kita buang sejauh-jauhnya, jangan nanti dimakan serigala. Nah, ada satu saudara yang cerdas. Bagaimana kalau kita lempar aja ke sumur agar dia nanti diambil oleh pedagang-pedagang yang lewat, toh dia masih akan hidup dan akan dirawat oleh para pedagang-pedagang itu. Negosiasi dengan ayahandanya, Pak, ini adik mau tak ajak jalan-jalan. Ya, sudah nggak boleh Pak, jangan nanti adikmu dimakan serigala, macam-macam. Dan ada satu yang meyakinkan kepada bapaknya, wa inna lahu lahafizun, kami ini pasti menjaganya Pak. Sudah, akhirnya terjadi peristiwa itu sampai akhirnya dia negosiasi dengan pedagang, hilang Yusuf dibawa pedagang, mereka uang ambil, pulang dengan dramatisnya mereka melumurkan bajunya Yusuf dengan darah seolah-olah Yusuf diterkam serigala. Lihat Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, sedihnya Bapak Ibu. Konon saking sedihnya dan saking seringnya menangis sampai akhirnya dia buta. Jadi kebutaan Nabi Yakub ini kan ada cerita yang mengatakan buta karena sedih kehilangan Yusuf itu Bapak Ibu. Selalu menangis sampai buta. Ada yang karena cerita ini dalam kitab At-Tabari dijelaskan bahwa ketika Nabi Yakub sholat Bapak Ibu, Nabi Yusuf itu ada di sampingnya. Mungkin karena aura kegantengannya Yusuf itu Pak, waktu sholat itu ngelirik kepada wajah anaknya, ngelirik tok itu, buta. Ngelirik anak yang ganteng itu buta, langsung diuji sama Allah buta. Itu Nabi Pak. Dan awak dewe ngelirik tok pijak ya kuwape sak ketintang ini buta semua Pak. Biasanya ngelirik kabeh kok. Sampai akhirnya terjadi ujian. Ini yang dimaksud ujian perpisahan menuju ujian pertemuan. Makanya di awal, di ayat yang ke-100 itu kan berbicara tentang apa? Tentang pertemuan seorang tua dengan anaknya dengan dramatis. Jadi falamma dakhalu ala Yusuf wa awa ilaihi abwayhi wa qala adkhulu Misra insyaallahu ta'ala insyaallahu aminin. Ini singkat cerita langsung perpisahan kemudian pertemuan. Orang itu kalau tidak pernah berpisah Pak, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan pertemuan gitu. Dan semakin lama dia berpisah, ketika dia bertemu maka nikmatnya pun semakin besar. Misal ya Pak ya, saya pengajian ini setiap hari dengan pengajian setiap pekan dan pengajian setiap bulan, beda Pak ketemunya. Kalau setiap bulan lumayan agak dikangeni jamaah. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Sehat. Wah, tambah lemu Ustaz, tambah lemu. Mesti ngono ngomong gitu. Tapi setiap hari nggak ada yang tanya saya sehat atau enggak. Biasa ya boy, ya api-api aja. Coba kalau saya datang ke sini setahun sekali Pak. Waduh luar biasa. Apalagi datangnya 10 tahun. Masya Allah luar biasa. Makanya disitulah sesekali Bapak itu juga jangan sering-sering di rumah Pak. Bojo sampean niku yo gak seneng sampean nang omah terus itu ya. Nggih sepurane sing akeh nggih. Niki survei niki. Ada wong lanang glondang-glondong nang omah jelas sing wedok mesti bosen, jenuh. Belnek. Akhirnya kudu mukok. Kena glondang-glondong nang omah. Coba lihat Pak. Ya mohon izin. Kalau suaminya itu kerjanya luar kota, luar pulau, dia pulang itu arang-arang, jarang-jarang gitu loh Pak. Itu kalau sudah pulang itu nunggunya bukan di pintu Pak, di pagar, bukan. Gerbang perumahan sana loh. Kapan hari itu kan saya ke Situ Bondo,
ada acara tasyakur haji, tasyakur kepulangan haji. Terus saya itu diminta nunggu di pintu masuk itu Pak, situ Bondo di dekat Pasir Putih situ. Pada rumahnya itu masih kurang 20 kilo lagi ke dalam. Jadi saya diminta mengarak dia Pak. Jadi semua keluarga itu menyambutnya di pintu masuknya kota situ Bondo. Padahal masih jalan diputer-puter itu masih 2 jam lagi puter-puter. Kenapa Pak? Karena hajinya itu lama, 40 hari. Itu kalau sudah hajinya 6 bulan kira-kira dijemputnya Surabaya Pak. Ya Surabaya ada yang jemput, tapi masyarakat yang jemput di pintu gerbang itu. Luar biasa sambutannya. Nah ini sudah lama berpisah. Dan sang ayah itu mengira kalau anaknya mati. Bayangkan orang tua itu yang sudah mengira kalau anaknya mati, tiba-tiba ketemu Pak. Dan ketemunya dalam keadaan anaknya ini sudah menjadi raja. Coba Bapak Ibu. Makanya apa? Katanya sang raja, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah ke Mesir insyaallahu minal amin. Jika Allah mengendaki pasti diberikan keamanan. Kemudian warafa'a abawaihi alal arsy. Yusuf meletakkan atau mendudukkan kedua orang tuanya ini di atas singgasananya alal arsy. Dan akhirnya wa kharru lahu sujjada. Dia sujud. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, inilah takwil dari mimpiku itu. 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Bapak pernah ada mimpi yang kayak ini mirip-mirip bintang sujud atau bulan sujud? Saya pastikan Bapak insya Allah terpilih jadi siapa tidak tahu Pak. Kalau bintangnya 1 ya mungkin ketua RT aja Pak. Ini 11 bintang Pak. 11 bintang itu kan raja, pasti raja. Ini doa syukur namanya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku singgasana dan kerajaan, dan Engkau telah mengajarkan aku tentang ta'wilul ahadits. Jadi di sini ada 2 konteks Bapak Ibu yang disyukuri oleh Nabi Yusuf alaihissalam, apa? Kedudukan atau status sosial. Yang kedua adalah kemampuan atau profesionalisme. Orang yang pinter Pak tidak mesti dapat kedudukan, dan orang yang punya kedudukan juga tidak mesti orang pinter. Dan ini dua-duanya langsung dikasihkan Allah kepada siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada Pak orang itu di sekolahnya pinternya luar biasa. SMA-nya pinter, ranking 1 terus. Kemudian kuliah dia pinter, prestasi terus. Tapi setelah lulus jadi karyawan biasa. Banyak seperti itu. Pinter tapi tidak punya makom, tidak punya kedudukan. Tapi ada Pak, sekolah itu ya Allah, sekolah itu Pak, SMA itu 1 kelas itu ranking, dia ranking 29 dari 30 siswa. Lah namun goblok sih itu. Terus kuliah yang ngono Pak, kuliah itu dia baru wisuda itu semester 14 tuh Pak. Jadi dalile long life education. Wah, kayak long life education. Padahal panjangnya bodoh arek itu. Skripsi ditolak. Tapi ketika lulus kuliah, Pak moncer karirnya Pak. Kepala ini. Jadi banyak kepala-kepala ya enggak semua. Aslinya IQ-nya rendah. Tapi nasibnya apik deh, punya kedudukan tapi otak tumpul, nggak encer belas. Yusuf dua-duanya dapat. Al-mulk atau 2 ta'wilul ahadits. Orang yang punya kemampuan untuk mentakwil mimpi atau menyingkap tabir mimpi itu bukan orang biasa Bapak. Dan dari sekian nabi itu yang punya kemampuan ini adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu. Ini yang disyukuri Yusuf sampai akhirnya beliau berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Bapak Ibu, bagi panjenengan yang mungkin mirip seperti Nabi Yusuf diberikan kenikmatan 2 antara kedudukan dan profesionalisme,
maka berdoalah. Ini kan ada dua doa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Tetapi yang diamalkan oleh Rasulullah yang kedua, tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Itu Rasulullah mengamalkan. Bahkan beliau sering membaca dalam hadis itu ketika beliau menjelang wafat. Saya membaca sirah Bapak Ibu bahwa ketika Yusuf alaihi salatu wassalam membaca doa ini 10 hari setelahnya beliau wafat. Tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Rasulullah mengatakan ini doa terbaik. Baca. Ini umum yang kedua Pak. Tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Itu kan minta matinya baik, setelah mati baik. 10 hari setelah ini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Saya pernah